Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala lana syahrul Ramadan syahrul mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa anzalallahu fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallama man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'ana wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, ibu bapak, jamaah tarwih yang insyaallah subhanahu wa ta'ala senantiasa diampuni, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tabe permis Pak Ibu. Allahu Akbar. Kenapa bulan suci Ramadan ini begitu dinanti-nanti, diharap-harap? Ada apa gerangan? Beda dengan bulan lainnya. Ini bulan suci Ramadan pas senantiasa kita harap-harapkan. Kalau bisa 1 tahun nih bulan Ramadan saja semua. Karena ternyata ibu bapak sekalian, Ramadan ini luar biasa. Kata Nabi, bainaka wal jannah Ramadan. Antara kamu dengan surga itu, kata Nabi, antara kita ini Pak dengan surga, yang mengantarai itu hanya Ramadan. Begitu bertemu Ramadan, surga. Ya Allah ya Rabbana. Jadi hakikatnya Pak, hakikatnya kalau bicara yang sebenarnya, orang bicara hakikat orang, kita ini orang Islam, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat ini hakikatnya sudah berada di dalam surga. Nah, yang antarai kita dengan surga Pak, Ramadan. Begitu masuk bulan suci Ramadan, surga. Itulah sebabnya kata Nabi, ketika masuk bulan suci Ramadan, itu pandangan Allah berubah. Pandangannya tertuju kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pandangan biasa, tapi pandangan luar biasa, pandangan rahmah. Siapa kata Nabi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmah, tidak akan diasap selamanya. Allahu Akbar. Pak, ini yang dinanti sebenarnya, yang diharap-harap orang. Makanya itu doanya Nabi yang umum, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan Pak, diminta memang diberkahi umurnya di Rajab, diberkahi umurnya di Sya'ban, kemudian disampaikan kepada Allah, ya Allah sampaikan aku kepada Ramadan. Kalau ulama-ulama salaf dulu Pak, ulama-ulama besar dulu, sekelasnya Syafi'i, Malik, Muhammad, dia tidak minta 2 bulan, 6 bulan Pak sebelum masuk Ramadan, minta supaya disampaikan, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saking dahsyatnya. Kenapa dahsyat? Mari kita lihat. Pernah Nabi khutbah di penghujung bulan Sya'ban. Apa isi khutbahnya Nabi? Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak,
fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyami lailihi tatawuan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwa wa huwa syahru sabr wa sabru thawabuhu al jannah. Kira-kira begitu redaksi khutbahnya Nabi. Tapi yang ingin saya garis bawahi Pak, ketika Nabi bilang qad azallakum syahrun azim, saya garis bawahi Pak Ibu, al-azim. Al-azim itu adalah asmaul husna, pakaian kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan siapapun tidak akan berhak menyandang pangkat itu, karena itu hanya semata-mata milik Allah. Tapi lihat kenapa Nabi keluar dari lisannya yang mulia, qad azallakum syahrun azim. Dia sematkan kata al-azim. Menurut para mufassir, kalau kata al-azim ini Pak disematkan kepada sesuatu, berarti sesuatu itu punya keistimewaan yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memiliki perangai akhlak yang agung. Pangkat kebesarannya Allah Pak dipinjamkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai ini, karena kenapa? Kamu punya keistimewaan yang luar biasa. Sama dengan bulan suci Ramadan ini Pak, Nabi kita meminjam dengan hadisnya pangkatnya Allah Subhanahu wa taala disematkan kepada bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu nih sehingga bulan suci Ramadan ini Pak luar biasa. Apa keluar biasaannya? Satu, dulu 15 menit Pak Di, 15 menit. Jadi, tolong Pak diingatkan kalau sampai 15 menit bilang ke staf samping. Makanya ibu bapak sekalian, ketika ada riwayat ada seorang penyembah api, majusi, beragama majusi Pak Ibu, beragama majusi. Apa yang diperbuat oleh orang kafir ini, orang di luar orang Islam, non-Islam ini, dia memukul anaknya. Kenapa dipukul anaknya? Didapati anaknya makan di luar rumah, di depan rumahnya makan, sementara bulan suci Ramadan. Kamu ini tidak menghormati tetangga kita orang Islam ini bulan puasa. Dipukul anaknya, Pak, disuruh masuk makan, jangan di luar. Coba Pak, orang majusi. Lihat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang majusi ini mau wafat, turunlah kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya malakal maut, jangan dulu cabut nyawanya orang majusi itu sebelum engkau tauhidkan. Kenapa? Dia memuliakan bulan suci Ramadan. Kenapa Pak ditauhidkan? Karena orang tidak boleh masuk surga kalau tidak mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena itu paspornya, kuncinya untuk masuk surga Pak, harus meyakini itu. Karena ditahan dulu, disyahadatkan, ditauhidkan orang majusi ini. Oleh para ulama pernah Pak dimimpikan keadaannya orang majusi, dipakaikan pakaian sutra, pakaian yang indah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikan kenikmatan yang luar biasa. Apa amalnya? Dia hanya memuliakan dan menghormati bulan suci Ramadan. Saya tidak bisa pikir bapak-bapak sekalian, orang seperti orang itu saja Pak dimuliakan oleh Allah, ditauhidkan oleh Allah. Apatah lagi kita ini orang-orang yang diundang khusus di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas puasa. Kita diundang khusus. Maka kita lah yang lebih berhak. Makanya bapak-bapak sekalian, mohon maaf tabe, ini bulan khatamkan memang Al-Quran Pak. Kalau dulu belum secara Pak tidak dikhatamkan Quran, ini saatnya kesempatan khatamkan. Ini bulan ibu bapak sekalian adalah bulan kesolehan sosial yang mau ditumbuhkan. Ingat, bulan suci Ramadan Pak, kalau umpamanya masih ada sifat kikir tadi luar bulan suci Ramadan 50%, minimal terkikis 30%, tinggal 20% man. Kalau tambah kikir orang memasuki bulan suci Ramadan dan melewatinya, mohon maaf. Wa mayyuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga daripada sifat kikir dirinya,
Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ulang berbagi tabe. Lebih afdal itu kalau kita berbagi makanan kepada tetangga daripada kita berbagi foto atau video di medsos. Itu kasih ngiler-ngiler saja orang. Guys, dia ada makanan enak, dia foto nih Pak, dia kasih masuk di medsos. Masya Allah, kata Nabi, kalau ibu-ibu masak sayur, masak makanan, perbanyak airnya. Untuk apa? Untuk dibagi ke tetangga. Kenapa? Karena baunya itu Pak, kalau menyiksa kita punya tetangga. Masya Allah, patahar, barakallah. Itu berdosa di dalam agama kita. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah khutbah Pak, khutbah singkat. Apa khutbahnya? Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia. Dia adalah pemimpinnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah berpidato, berkhutbah seperti ini. Memasukkan makanan di dalam perut saudaramu yang kelaparan itu lebih baik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, daripada membangun masjid 1000 masjid jami. 1000 Pak, bukan 1. Saking afdalnya itu. Makanya Pak, kata Nabi, itu yang memberikan buka puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dosa-dosanya diampuni. 1, dia mendapatkan pahala orang yang diberikan puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberikan puasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Dia diberikan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 pasal ini. Ya Rasulullah, kata para sahabat, laisa najidu, kami semua ini tidak semuanya mampu untuk memberikan buka puasa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatku, Allah tetap memberikan keistimewaan ini sekalipun kalian hanya memberikan buka puasa sebutir kurma, tamrah, atau maskatila ma, atau seteguk air, atau segelas air, atau seteguk susu. Masya Allah, tabarakallah. Kalian mendapatkan itu. Karena bapak-bapak sekalian, bulan suci Ramadan ini punya keistimewaan. Baik kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Maka berbagilah bapak-bapak sekalian. Insyaallah Subhanahu wa taala kita ini semua ahlul jannah. Ahlul jannah, ahlul surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Innallahi musta'an wa la ihtiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.